Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Ardiansyah, nomor NIM 6211421012. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan membuat tugas mengenai wawancara untuk kebutuhan mata kuliah sejarah olahraga. Baik, di sini saya akan mewawancarai seorang pelatih senam dengan nama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Adhar Fahmi. Saya alumni dari jurusan Ilmu Keolahragaan angkatan tahun 2004. Saya lulus tahun 2007. Kemudian saya berkecimpung di senam semenjak saya kuliah di jurusan IKOR pada tahun 2004. Dan alhamdulillah saya sampai sekarang masih bereksistensi untuk mengajar senam. Kemudian selain itu saya juga bekerja sebagai dosen PJKR di Universitas PGRI Semarang. Baik, langsung saja saya akan mewawancarai saudara, yakni Bapak Doni. Yang pertama, bagaimana awal mula Coach Doni menggeluti olahraga senam? Awal mula menggeluti senam bermula dari UKM senam di UNES. Kita latihan di lab UNES waktu itu, kemudian kita kembangkan karir. Kemudian kebetulan saya termasuk lolos seleksi atlet untuk aerobik gimnastik pada waktu itu. Nah, sampai akhirnya saya tekuni sampai terakhir PON 2008 juga saya mendapatkan medali perak waktu itu. Baik, selanjutnya apa konsep dasar dari olahraga senam itu sendiri, Pak? Nah, konsep dasar dari olahraga senam itu ada 3, yaitu yang pertama itu beat, yang kedua musik, dan yang ketiga koreografi. Yang pertama beat, kita harus memahami beat musik, kita harus mengetahui hitungan di dalam senam, di mana kita harus menghitung pada gerakan 1 sampai gerakan 8, dan di mana indera pendengaran kita harus peka terhadap hitungan di dalam musik. Semakin pelan hitungannya, kita juga gerakannya semakin pelan, dimana ketepatan antara gerakan kita dengan musik itu sangat menentukan keberhasilan kita di dalam senam. Yang kedua, berkaitan dengan pemahaman musik. Musikalitas itu penting, yang menjadikan kita menjadi style dalam mengajar senam. Ya, kemampuan kita memahami jenis-jenis musik, menginterpretasi musik itu menunjukkan bahwasanya kita bisa memanfaatkan musik itu menjadi sebuah style atau gaya dalam mengajar senam. Dan yang ketiga, koreografi itu yang paling penting, bahwasanya koreografi terdiri dari kombinasi gabungan dari basic step atau gerakan dasar di dalam senam aerobik, yang mana bahwasanya basic step tersebut bisa kita kembangkan menjadi sebuah koreografi yang indah ketika dilakukan dengan teknik yang benar, dilakukan dengan gerakan yang sistematis dan terencana, sehingga tercipta suatu gerakan yang indah dan bisa kita nikmati. Tentu saja kesemuanya itu tidak terlepas dari manfaat senam sendiri, yaitu untuk meningkatkan kebugaran jasmani kita. Ya Pak, ini masih menyangkut yang barusan. Kan di zaman sekarang kan olahraga merupakan suatu kebutuhan yang mutlak. Ya. Kalau senam sendiri bagi kesehatan itu apa saja, Pak? Nah, untuk senam sendiri itu sekarang antara kebutuhan dan gaya hidup. Jadi masyarakat pada sekarang ini sudah mengetahui bahwasanya butuh akan sebuah yang namanya sehat, sehingga senam sendiri sekarang sudah sangat ngetren sampai ke desa-desa. Senam aerobik bisa dilakukan di tingkat RT, itu menunjukkan bahwasanya eksistensi masyarakat butuh yang namanya akan kesehatan. Nah, sedangkan olahraga menjadi gaya hidup itu bahwasanya orang itu butuh olahraga, butuh gerak.
yang mana gerakan tersebut mereka lakukan untuk menjaga kebugaran jasmani mereka agar tetap prima. Baik, untuk pertanyaan terakhir ini Pak, apa harapan Bapak sendiri terhadap perkembangan senam ke depannya? Nah, perkembangan senam sendiri untuk kedepannya harapan saya ya masih bisa berkembang terlebih lanjut, karena di dalam senam itu semuanya bergerak secara dinamis, walaupun ada yang baku tapi juga ada yang bersifat kontemporer, sehingga mengikuti perkembangan zaman. Mungkin kita waktu zaman saya kuliah dulu ketika mengajar senam masih pakai kaset, kemudian beralih menjadi CD, beralih menjadi DVD, sekarang menjadi flash disk, pakai HP, satu HP bisa digunakan untuk mengajar di berbagai macam kegiatan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perkembangan di dalam mengajar atau dunia senam itu sangat dinamis sekali. Kita bisa mengikuti, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dan senam itu sendiri bisa bersifat kontemporer, bersifat luwes, tidak kaku, sehingga tetap bisa dilaksanakan pada waktu kapanpun dan dimanapun. Baik, sekian dari wawancara saya dengan Bapak Doni. Apabila ada kesalahan atau baik tindakan atau perilaku, mohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.